Sistem gerak Franciscus Kennedy Asugian, absen 15 dari 1197. Pendahuluan. Sistem gerak adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam pergerakan tubuh. Organ yang mendukung kerja sistem gerak yaitu satu, rangka alat gerak pasif, terdiri atas jaringan tulang rawan dan tulang sejati. Yang kedua adalah otot, alat gerak aktif, terdiri atas jaringan otot. Rangka tersusun alat gerak pasif yang tersusun atas tulang yang saling berhubungan. Fungsi rangka yaitu satu, alat gerak pasif. Yang kedua, pemberi bentuk tubuh. Yang ketiga, menopang dan menyokong berat tubuh. Yang keempat, tempat melekatnya otot. Berdasarkan letaknya pada tubuh, rangka manusia dikelompokkan menjadi dua, yaitu rangka aksial dan apendikular. Tulang berdasarkan jaringannya terdiri atas tulang rawan dan tulang sejati. Tulang rawan tersusun atas sel kondrosit yang berasal dari kondroblast yang mengekspresikan matriks yang disebut kodrin. Tulang rawan dilindungi oleh lapisan luar yang disebut perikondrium yang berfungsi mensuplai makanan bagi tulang rawan dan melakukan perawatan perbaikan materi penyusun tulang. Tulang sejati tersusun atas sel osteosit yang berasal dari osteoblast mengekspresikan matriks yang disusun osteon. Osifikasi atau klasifikasi adalah proses pembentukan tulang melalui pengerasan tulang rawan menjadi tulang sejati. Sendi atau artikulasi adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan. 1. Kapsul sendi. 2. Ligamen. Yang ketiga, minyak sinovial. Yang keempat, tulang rawan hialin. Sendi terbagi menjadi 3, yaitu sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Sinartrosis atau sendi mati adalah persendian yang tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Amfiartrosis adalah persendian yang hanya memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Diartrosis adalah persendian yang memungkinkan terjadinya gerakan lebih leluasa. Gerak yang leluasa oleh sendi antara lain adalah 1. Fleksi, membengkokkan. 2. Ekstensi, meluruskan. 3. Aduksi, mendekati tubuh. 4. Abduksi, menjauhi tubuh. 5. Elevasi, mengangkat. 6. Depresi, menurunkan, dan lain-lain. Otot merupakan alat gerak aktif yang melekat pada rangka dan tersusun atas jaringan otot, terutama otot lurik. Komponen penyusun otot antara lain adalah 1. Protein aktin, 2. Protein miosin, 3. Jaringan otot, yang keempat ion Ca2+, dan ATP. Kumpulan otot terdiri atas 2, yaitu ventrikel dan tendon. Cara kerja otot yaitu yang pertama, miosin aktif menggerakkan aktin dengan cross bridge sebagai tangan dengan bantuan Ca2+ dan ATP pada binding site. Yang kedua itu saat kontraksi, miosin menarik aktin sebagai pita, L memendekkan zona H hilang. Yang ketiga, saat relaksasi, miosin melepas aktin sehingga pita L kembali memanjang dan zona H kembali muncul sesaat setelah relaksasi. Binding site tertutup oleh protein troponin tropomyosin. Gangguan pada sistem gerak. Gangguan pada sistem gerak adalah antara lain 1. Fraktura sederhana atau tertutup pada tulang yang tidak merobek otot. 2. Fraktura kompleks atau terbuka pada tulang yang merobek otot bahkan pada kulit. 3. Fraktura sebagai green stick, patah tulang yang tidak membagi otot menjadi 2. Yang keempat, fisura, retak tulang. 5. Ordosis jika ruas tulang terlalu menggok ke depan. 6. Kifosis jika ruas tulang belakang terlalu membengkok ke belakang. Dan 7. Skoliosis jika ruas tulang belakang terlalu membengkok ke samping atau huruf S. 8. Rakitis, kurangnya vitamin D sehingga osifikasi penderita biasanya memiliki penyakit menyerupai huruf X atau O. Dan 9. Osteoporosis, penurunan massa tulang pada usia lanjut karena lambatnya osifikasi dan reabsorpsi materi penyusun tulang. Yang ke-10, nekrosa, kerusakan peristeum tulang yang menyebabkan kematian tulang. Yang ke-11, TBC tulang disebabkan oleh bakteri TBC yang menyerang tulang.
Gangguan pada sendi antara lain: 1. Dislokasi pergeseran sendi akibat sobeknya ligamen. Yang kedua, antikilosis persendian yang tidak dapat digerakkan karena seperti menyatu dengan tulang. Yang selanjutnya, gangguan pada otot antara lain: yang pertama, atrofi penurunan fungsi otot karena mengecilnya sehingga tidak dapat berkontraksi. Yang kedua, hipertrofi pertumbuhan dan perkembangannya otot yang berlebihan sehingga diameternya serabut otot membesar. Yang ketiga, tetanus terjadi akibat serangan bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan otot terus-menerus berkontraksi. Terima kasih.